Halo penonton semuanya, kembali lagi dengan saya Bang Zali, sarjana pengangguran di channel BZ93. Gimana kabar kalian semuanya? Masih bingung tanggal tua air listrik gas habis bareng-bareng? Sama saya juga. Kali ini kita akan mereview sebuah film dari Korea berjudul Seobok. Film ini dibintangi oleh saudara kembar saya, Gong Yoo, yang sering nonton drama pasti tahu lah ya. Itu loh yang pernah main di Goblin dan Train to Busan. Selain dia, di film ini juga ada aktor muda Park Bo Gum yang berperan sebagai Seobok. Film ini disutradarai oleh Lee Yong Jo yang mengangkat kembali kisah Sufu dengan latar belakang modern. Kalau di cerita Sufu, dikisahkan perjalanan waktu seorang yang diutus oleh raja untuk melakukan time travel untuk menemukan rahasia hidup abadi. Nah, kalau di film ini menceritakan tentang mantan agen intelijen Korea yang ditugaskan untuk melindungi cloning manusia pertama dengan aman. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seseorang yang sedang disuntik dengan suatu serum dalam sebuah lab. Jangankan darah, bahkan kuku pun dijadikan bahan penelitian. Scene berpindah ke kediaman Dr. Anderson, yang merupakan salah satu peneliti di proyek Seobok. Saat sedang membuat jurnal penelitiannya, tiba-tiba dan inilah Seobok. Cerita akan berfokus pada Min Ki-hun. Untuk mempermudah kita panggil saja dengan Min ya, tapi bukan Lee Suki Min, yang sedang mencari obat dengan terhuyung-huyung karena tumor otaknya membuat dia menjadi ketergantungan kepada obat. Di tempat lain, Sif An menemui pihak Amerika. Di sana ada Robert dan Kim Walker. Menurut Robert, bila manusia bisa hidup abadi, akan menimbulkan ketidakseimbangan di muka bumi. Karena manusia yang bisa hidup abadi akan melakukan kekacauan dan kerusakan. Bahkan Kim mengancam kalau pihaknya akan turun tangan kalau Sif gagal dalam misinya. Keesokan harinya, Sif sedang melakukan video call dengan Dr. Shin, membahas kematian Dr. Anderson yang dipercayai ulah teroris. Karena proyek Seobok sudah ketahuan, maka Dr. Shin berniat memindahkan proyek ke lokasi yang lebih aman. Sif pun menyetujuinya dengan satu syarat. Syarat apakah itu? Shin pun berpindah ke sebuah klinik. Tampak Min yang sedang menemui teman lamanya, Dr. Song, dan menyampaikan dia sudah tidak bisa tidur selama 2 hari. Halah Yung, bukan Thomas mas, kantung matamu sampai punya kantung mata lagi. Lalu Dr. Song pun memberikan obat ke Min. Lalu dengan membawa mobilnya ke pinggir sungai, Min pun mulai menggunakan obat yang telah dia dapat. Waduh, sampai kayak ngelem gitu cah. Lalu tiba-tiba ternyata cuma mimpi dong. Bangun-bangun, Min sudah terkepung dan dibawa secara paksa ke suatu dermaga. Min pun bertemu dengan Sif dan diberi misi. Tampak mereka sudah saling kenal sebelumnya. Keesokan harinya, Min pun pergi ke suatu kapal dan bertemu dengan Dr. Shin. Rupanya kapal itu merupakan tempat riset untuk masa depan. Dr. Shin pun mengenalkan Min pada Dr. Lim yang bertanggung jawab pada proyek Seobok. Dan ternyata proyek ini menciptakan manusia kloningan pertama yang lahir dengan 7 bulan kehamilan dan punya gen spesial yang membuat dia bisa tumbuh 2 kali lipat dari manusia biasa. Wow, sangat swanger sekali. Dan akhirnya untuk pertama kalinya Min melihat Seobok. Siapa sangka Seobok yang baru berusia 10 tahun sudah sebesar itu. Dikarenakan sumsum tulangnya menghasilkan sel IPS. IPS di sini bukan ilmu pengetahuan sosial loh. Itu semacam sel punca yang kalau saya ingat pas kuliah dulu,
dijelasin sel itu diambil dari plasenta bayi yang disimpan dan bisa dibentuk organ apapun untuk ditransplantasikan ke organ yang rusak. Tapi PS ini lebih hebat lagi. Selnya bisa melawan semua penyakit dan menjadikan Seobok sebagai aset yang sangat berharga untuk umat manusia melawan kematian. Dan harus Min lah yang melindunginya. Lalu Dr. Shin pun meminta Seobok untuk menunjukkan kemampuan yang tidak biasa yang dia punya. 저런 능력 다만 서복은 인간의 압력을 조정하는 게 아니라 그만하죠. Lagi-lagi Min pingsan lagi dong. Mas Min, hobinya kok ngehalu. Begitu sadar, dia sudah ditemani Dr. Shin yang menanyakan keadaannya. Tanpa basa-basi, langsung divonis umurnya tinggal 6 bulan sampai setahun lagi. Gimana Min gak emosi? Langsung dong Dr. Shin menawarkan kesepakatan yang bisa nyelamatin nyawa Min. 서복을 믿습니다. 팀장님. Shin pun berpindah memperlihatkan Min yang sedang bertemu Sif. Di situ barulah tahu Min kalau ternyata dia dipilih dari awal sebagai manusia percobaan. Makanya dia terpilih untuk terlibat dalam proyek ini. Mengingat dia mantan agen rahasia yang otomatis identitas tentangnya tentu sudah dihapus. Nggak punya KTP, SIM, bahkan buku nikah. Aduh, sedih. Jadi di sini tuh ada dua pihak ya. Satunya institusi penelitian Seoin dan satunya lagi Garda Nasional Korea. Di sini pihak ilmuwan meminta kepada Garda Nasional untuk mengamankan proyek mereka. Tapi bagi Garda Nasional, Seobok akan menjadi ancaman karena dia abadi dan mereka tidak tahu juga sifatnya seperti apa. Dan berpeluang menjadi senjata biologi yang sangat ampuh dan berbahaya. Esokan harinya, Min datang kembali ke lab. Dr. Lim menjelaskan kalau Seobok perlu mendapat suntikan yang bertujuan untuk mencegah pembelahan sel berlebihan setiap 24 jam. Kalau tidak, dia akan mati. Di sini tampak Seobok yang sangat kesakitan saat disuntik. Kayaknya sakitnya mirip vaksin kedua deh ini. Dan berangkatlah mereka dengan tujuan untuk menuju tempat penelitian yang lebih aman. Di lain tempat, tampak Sif sedang menghubungi orangnya yang turut serta dalam iring-iringan untuk memindahkan Seobok. Ternyata Sif sudah bersekongkol dengan pihak Amerika untuk merebut Seobok. Ketika Min bangun, dia mendapati tangan dan kakinya sudah diikat. Lalu, masuklah satu tentara dengan maksud untuk menyuntik Seobok dengan suatu cairan. Min masih berusaha melepaskan ikatannya dengan gunting yang telah ia dapatkan. Karena tidak mau disuntik dengan cairan tidak jelas tersebut, akhirnya Seobok menggunakan kekuatannya sehingga tentara tersebut terlempar dengan sangat mudahnya. Tak menunggu waktu lama, Min pun yang sudah terlepas dari ikatannya langsung menghabisinya. Karena curiga, tentara yang lain juga ikut memeriksa kontainer tersebut. Saat dibuka, kecil dong si Seobok tanpa ekspresi sama sekali. Akhirnya sampailah mereka ke tempat yang aman. Lalu Min menelpon Sif untuk meminta lokasi fasilitas keamanan yang bisa mereka gunakan untuk bersembunyi sampai bala bantuan datang. Tapi kontainer malah ngebul ini mesin. Efek ngejebol tembok tadi. Alhasil jalan kakilah mereka. Seobok sempat nanya kenapa dia harus ikut Min. Jadi di sini Seobok tidak tahu kalau ternyata dirinya adalah spesimen yang sangat diincar. Min udah jelasin panjang kali lebar, nggak mudeng-mudeng dong. Masih ngeyel juga nih Seobok. Sampai Min harus bilang nyawanya juga sangat bergantung pada keselamatan Seobok. Akhirnya maulah Seobok buat ikut Min. Jalan lewat pasar, pelan-pelan lah dia. Kan baru pertama kali lihat dunia luar. 천천히 가면 안 돼. 아니에요.
야, Itu orang makan sampai dilihatin sebegitunya dong. Pas Min lagi kumat migrainnya, hilang lagi deh Seobok. Lah kok tahu-tahu masuk dapur orang. Sampai bapak-bapak ini ngiranya kurang seons ini anak. Akhirnya ketemu juga sama Min. Pas jalan di luar, diliatin lah sama orang-orang. Gimana enggak, wong nganggoni APD kok ya. Sadar kalau malah mencurigakan, ide lah si Min buat membelikan baju buat Seobok. Pas mereka masuk toko, lah kok yang punya orangnya sama. Beres ganti baju, jalan lagi mereka. Sampai di lokasi aman, langsung Min nyiapin amunisi dari brankas. Halah Yung, ini Seobok langsung dritik mau nyomot-nyomot aja uang segepok. Dimarahin lah sama Min. Selesai persiapan, makanlah mereka. Mantep nih, malam-malam makan pop mie. Itu habis dong 3 cup langsung, malah lagi. Maklum, baru pertama makan micin kayaknya nih anak. Lawang eksperimen berharga, kesehatannya pasti dijaga dong. Gak kayak kita, makan mie tiap hari, biar ada yang bilang gak sehat, yang penting dompet tetap sehat kan ya. Gak lama datanglah orang-orang suruhan Sif. Ketika mereka melihat Seobok, langsung dia dibidik pistol. Ternyata mereka datang ke lokasi dengan instruksi untuk membunuh Seobok. Min pun berusaha melindungi Seobok. Lalu tiba-tiba semua peluru berhasil dibelokkan oleh kekuatan Seobok. Mirip-mirip kekuatan Profesor X gitu. Tak menunggu lama, majulah Min menyerang mereka. Begitu keduanya berhasil dikalahkan, telepon berdering. Dan itu dari Sif. Min pun menanyakan alasan penyerangan mereka. Sif tidak mau memberitahu alasannya sekarang, malah menyuruh Min untuk menghabisi Seobok. Tentu saja Min ogah. Lawang dia kunci kesembuhan penyakitnya kok. Lalu dia menelpon Dr. Shin. Dokter bilang untuk tidak mempercayai Garda Nasional lagi dan menyarankan Min untuk membawa Seobok kembali ke lab, karena itu adalah satu-satunya tempat teraman baginya. Saat diajak untuk ke lab, lagi-lagi Seobok ngeyel, malah minta pergi ke Ulsan. 갈 데가 어딨어. 울산이요. Ternyata dia sudah ambil uang segepok buat ongkos ke Ulsan. Di tempat lain, Sif sedang video call sama Direktur Kim. Rupanya dia sudah mengetahui persekongkolan Sif dengan pihak Amerika, dan Sif dimarahi habis-habisan. Adapun alasan Sif melakukan ini karena sebenarnya proyek ini terlalu berisiko jika sampai bocor ke publik, dan menurutnya proyek ini hanya ambisi Direktur Kim supaya bisa mencapai kehidupan abadi karena didorong keserakahannya. Keesokan paginya, mereka pun tiba di pom bensin. Lalu dengan beralasan ingin ke toilet, Min mencoba menelepon Dr. Shin. Dokter bilang bahwa dia harus segera membawa Seobok ke lab karena sudah lebih dari 2 hari dia tidak mendapatkan suntikan dan dikhawatirkan kondisinya semakin parah. 알겠습니다. 최대한 빨리 가겠습니다. Kemudian Seobok turun dari mobil, lalu masuk ke minimarket. Mungkin karena kelaparan dia jadi liatin makanan sampai segitunya. Lah kok salah paham mbaknya, dikira Seobok cowok mesum. Ditegurlah dia sama 2 cowok di sana. Tapi sayang caranya salah. Karena emosi, kekuatan Seobok jadi tidak terkendali. Dan akhirnya ketahuanlah posisi mereka. Karena Sif punya akses ke semua kamera CCTV di Korea. Tak butuh waktu lama, Sif langsung mengeluarkan perintah penangkapan. Auto jadi bintang 5 statusnya ini. Lalu mereka kabur ke suatu pantai yang sepi untuk bersembunyi. Terjadi lagi perdebatan di mana Min ingin membawa Seobok kembali ke lab, tapi dia tidak mau. Padahal, bagaimanapun dia adalah harapan Min untuk dapat sembuh dan menyelamatkan nyawanya dari kematian. Tiba-tiba ya migrainnya kumat lagi sampai dia pingsan. Dan Seobok tetap di sana menunggu dia bangun sambil lihat laut dan teringat perkataan Dr. Lim tentang takdir hidupnya.
Dia masih belum mengerti kenapa dia abadi, gimana rasanya mati itu. Lalu malam pun tiba. Min akhirnya sadar dari pingsannya. Di situ dia menceritakan kembali kisah kelam masa lalunya. Jadi, dulu dia dan pacarnya kerja di tempat yang sama, dengan Shiv sebagai bosnya. Karena ada kesalahan membuat mereka menjadi kambing hitam, dan si pacarnya berniat membersihkan nama mereka dengan mengungkapkan ke publik berbekal informasi yang ada di HP-nya. Tapi Min malah mengambil keputusan lain dengan masih mempercayai Shiv. Dan Shiv melanggar kesepakatan. Yang tadinya hanya mengincar HP pacarnya, kali ini juga ingin membunuhnya untuk menyimpan rapat-rapat rahasia tersebut. Tentu saja itu menjadi penyesalan terberat Min, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Tak terasa pagi pun tiba. Dengan kekuatannya, Seobok membuat sebuah pemandangan sunrise yang sangat indah. Dan meminta Min mengantarnya ke gereja Im Hyun yang ada di Ulsan. Sampailah mereka di gereja. Seobok langsung menuju satu loker penyimpanan. Ternyata di sana ada abu jenazah seorang anak yang itu adalah Seobok di masa lalu. Dia meninggal karena kecelakaan dengan ayahnya. Karena sedih, Dr. Lim ibunya membuat cloningannya. Tapi justru membuatnya lebih sedih karena dengan begitu tidak lantas membuatnya menjadi merasakan hidup kembali. Akhirnya Seobok mau untuk kembali ke lab demi bisa menyelamatkan nyawa Min. Tapi tiba-tiba karena terburu-buru, Min pun melanggar lalu lintas dan menyebabkan dia dikejar polisi dan masuk dashcam. Otomatis Shiv tahu dong, kejar-kejaran pun tak dapat terelakkan. Sampai akhirnya muncul lagi para tentara bayaran yang langsung menghabisi semua anak buah Shiv, dan dibawalah mereka masuk ke lab. Faktanya, para tentara yang menyerang anak buah Shiv di awal adalah tentara bayaran dari Direktur Kim, dan yang membunuh Dr. Anderson juga tentara bayarannya. Dia sudah dari awal mencurigai Dr. Anderson sedang memata-matai proyeknya, dan dia tidak akan membiarkan siapapun menghalanginya karena dia sudah sangat tua dan sekarat. Harapan satu-satunya ada pada Seobok. Tak lama kemudian datang pasukan Shiv yang langsung mengepung kapal tempat lab tersebut. Tapi dengan tenang Direktur Kim mengancam akan membocorkan info proyek ini ke pers. Tentu saja membuat Shiv berpikir dua kali karena ancaman sebenarnya bagi badan intelijen adalah informasi yang bocor. Tidak itu saja, terungkap juga bahwa Direktur Kim mencoba bermain menjadi Tuhan, di mana dia bebas menentukan siapa yang hidup, siapa yang mati. Setelah Min siuman, dia melihat Seobok sedang terikat dalam satu ruangan kaca. Dr. Shin menjelaskan dia akan mengambil sumsum tulang belakang Seobok selama sebulan untuk mengekstrak sel iPS-nya. Min pun menjadi iba, tapi tidak bagi Dr. Shin. Menurutnya Seobok hanya spesimen yang tidak jauh bedanya seperti mengekstrak insulin dari babi, dan ekstraksi pun dilakukan. Tiba-tiba Min pun membogem mentah Dr. Shin dan berupaya untuk membebaskan Seobok. Tapi Dr. Shin bilang ekstraksi tidak bisa dihentikan. Lalu Min menyuruh untuk menghubungi Dr. Lim. Dan ternyata Dr. Lim sudah mati tertembak karena sebelumnya dia berusaha membunuh Direktur Kim. Mayatnya diawetkan karena dia membawa DNA Seobok.
Emang udah sakit orang-orang di lab ini. Dan terdengarlah suara tembakan. 니들 같은 것들이 영원히 그게 바로 지옥일 거야. Tapi Min tidak dibunuh kok, hanya dilumpuhkan saja. Karena dia akan jadi subjek percobaan pertama cangkok sel IPS. Di luar dugaan, Seobok tahu-tahu sudah lepas dari proses ekstraksi. Dr. Shin pun segera mengambil suntikan. Ternyata, suntikan tersebut bertujuan mengurangi kekuatan gelombang otak Seobok. Amarah Seobok semakin menjadi-jadi. Lalu keluarlah dia. Sesampainya di sana, para pasukan Shift siap membidiknya. Tapi yang terjadi... Menggunakan kemampuannya secara berlebihan, tubuhnya tidak mampu menahannya lagi. Sampai tubuhnya mengeluarkan darah. Keadaan menjadi berbalik di mana Shift langsung berbalik menyerang Seobok dengan senjata kelas berat. Seobok pun harus terlempar menahan serangannya. Tapi Min yang baru tersadar langsung datang menolongnya. Shift tidak mau tinggal diam. Dia menembaki mobil Min sampai meledak. Di sini Min menyuruh Seobok untuk lari. Tapi karena sudah kehilangan tujuan, Seobok dengan nekatnya tetap maju menghadapi Shift. Lalu tiba-tiba... Ternyata Seobok berniat membakar semua pasukan Shift yang masih tersisa, dan Min pun berusaha menghentikannya. Awalnya Min ragu untuk membunuh Seobok, karena takut dengan kemampuan Seobok. Tapi Seobok meyakinkan Min untuk jangan lari dari ketakutannya. Dan akhirnya... Untuk pertama kalinya Seobok merasakan kantuk yang amat sangat di seumur hidupnya. Dan mati dengan tembakan dari Min. Di akhir film, Min mengunjungi pantai tempat mereka pernah bersembunyi. Dan menjadikan itu sebagai pengingat kenangannya bersama Seobok. Sampun paripurno. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jangan pernah sekalipun lari dari masalah. Kita harus dengan berani menghadapinya. Karena jika kita terus lari dari masalah tersebut, maka akan timbul masalah lain yang lebih kompleks. Oke, sampai di sini dulu review cerita film kali ini. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe channel ini, supaya saya bisa beli listrik gas air ya. Salam pengacara, pengangguran banyak acara.